Assalamualaikum para keluarga. Jadi malam ini saya mau memberikan tips lancar menulis untuk ibu rumah tangga. Nah, seperti biasa saya membagikan tips ini berdasarkan apa yang saya alami atau berbagi pengalaman sebagai ibu rumah tangga yang insya Allah sampai hari ini saya masih terus menulis puisi, cerpen ataupun novel. Namun di sini yang saya fokuskan adalah tips lancar menulis untuk ibu rumah tangga. Jadi menulis apapun itu genrenya, saya akan membagikan tipsnya. Yang pertama adalah membaca. Tentu saja kita harus benar-benar menyiapkan diri atau menyiapkan waktu untuk membaca. Jadi dari 24 jam sebagai ibu rumah tangga, baik yang bekerja di luar rumah sekaligus mengurus anak atau yang full mengurus anak, tentu saja pasti ada waktu entah sekian menit untuk bisa kita manfaatkan untuk membaca buku. Jadi agar lancar menulis sebagai ibu rumah tangga, kita harus benar-benar menyiapkan waktu membaca. Nah, misalnya kita akan fokus menulis puisi, tentu saja kita menyiapkan waktu untuk membaca buku-buku kumpulan puisi, dan saya sarankan untuk membaca puisi-puisi karya penulis yang ternama ataupun karyanya sudah diperbincangkan atau sudah diulas, sehingga tentu saja kita bisa mencontoh ataupun menjadikan kita memiliki ide ataupun akan memperkaya kosakata dari tulisan puisi tersebut. Nah, yang pertama tadi adalah membaca. Tentu saja sebagai ibu rumah tangga kita harus benar-benar menyiapkan waktu untuk membaca. Yang kedua adalah menulis dengan fokus. Nah, menulis dengan fokus ini artinya adalah kita benar-benar untuk fokus menulis. Misalnya kita punya waktu sekian menit atau sekian jam. Nah, kita sudah memilih untuk menulis genre misalnya puisi, cerpen ataupun novel. Tentu saja fokus kita adalah benar-benar menghadirkan perasaan kita untuk menuliskannya dalam genre tersebut. Misalnya kita menulis puisi, setelah kita menentukan tema, setelah kita menggali ide, kemudian menuliskan judul, misalnya kita langsung menuliskan judul, kita benar-benar fokuskan dengan mendatangkan perasaan tersebut, misalnya sedih, senang, gembira, terharu, dan lain sebagainya. Atau ketika kita sudah memilih genre, ketika kita akan memilih menulis cerpen. Nah, kita setelah membuat kerangka tulisan, kita benar-benar fokus terhadap tulisan tersebut. Misalnya cerpen kita bertema tentang cinta atau kesedihan. Nah, kita benar-benar menghayati hal tersebut untuk dituliskan ke dalam cerita ataupun cerpen tersebut. Begitu juga dengan novel. Nah, ini artinya kita adalah fokus. Jadi agar lancar menulisnya, kita benar-benar fokus dalam hal menulis genre yang sudah kita pilih tersebut. Yang ketiga adalah mengedit.
Nah, mengedit ini tidak bisa dipandang mudah atau tidak bisa dipandang sebelah mata, karena terkadang kita juga malas untuk mengedit. Setelah kita menyelesaikan tulisan, kita kadang merasa letih ataupun sudah puas, sehingga kita malas untuk mengedit. Nah, dibutuhkan untuk teliti dan telaten. Selain teliti, kita juga harus telaten. Itu kunci dari kita mampu untuk mengedit tulisan kita. Apalagi menulis cerpen yang panjang ataupun novel yang panjang, itu memang benar-benar membutuhkan ketelitian dan telaten, karena seperti yang saya alami ataupun menurut pengalaman saya ketika menulis cerpen ataupun novel, ketika mengedit itu bisa bolak-balik karena ada yang terlewat, misalnya kekurangan kata ataupun kata-katanya menurut kita terlalu banyak atau tidak lugas, ataupun terdapat kurang atau salah penempatan kata, salah penempatan tanda baca dan lain sebagainya. Itu terkadang harus bolak-balik, tidak cukup hanya sekali dalam mengedit. Itu menurut pengalaman saya. Jadi mengedit dengan teliti dan telaten. Kemudian setelah kita merasa lancar menulis, tentu saja kita menulis itu punya tujuan. Nah, tujuan itu bisa saja kita publikasikan karya agar mungkin bermanfaat ke media sosial, misalnya agar banyak orang yang membaca dan merasakan manfaat dari tulisan kita tersebut, atau kirim ke media. Bisa juga kirim ke media yang tidak berhonor misalnya, namun ada kebanggaan tersendiri ketika karya kita termuat pada media tersebut walaupun tidak berhonor. Tujuannya adalah kita merasa bahwa karya kita layak terbit di media tersebut, karena melalui sistem kurasi dari sang redaktur pada rubrik tersebut. Nah, itu juga tidak masalah juga kalau misalnya kita memutuskan untuk mengirimkan karya kita ke media yang tidak berhonor. Kemudian kirim ke media yang berhonor itu tentu saja lebih menyenangkan, karena jika karya kita termuat akan mendapatkan honor dan kebanggaan tersendiri, karena karya kita insya Allah punya nilai setelah dikurasi oleh sang redaktur. Kemudian menerbitkan buku atau untuk diterbitkan menjadi sebuah buku. Nah, tujuan kita menulis misalnya untuk diterbitkan, bisa jadi saat kita menulis itu ingin diterbitkan di penerbit yang mayor ataupun dengan sistem kurasi atau seleksi. Kemudian kita menunggu jawaban dari sang editor, apakah atau bagian redaktur, apakah karya kita akan diterbitkan atau tidak. Jika tidak diajukan ke penerbit mayor, bisa juga kita mencetaknya sendiri melalui penerbit indie dengan merogoh uang atau biaya cetak sendiri. Itu tidak menjadi soal, karena ketika kita sudah mencetak buku karya sendiri, kita akan
bisa menjual buku-buku kita melalui media sosial ataupun kepada teman-teman yang mudah-mudahan akan membeli karya kita. Demikian tips lancar menulis untuk ibu rumah tangga. Silakan mencoba. Apa yang saya uraikan berdasarkan pengalaman saya, dan satu hal bahwa sebagai ibu rumah tangga ini terkhususnya adalah untuk apa kita menulis. Nah, tujuan kita menulis itu kita harus tahu untuk apa, sehingga kita selalu termotivasi untuk selalu menulis, belajar menulis, dan terus berkarya melalui tulisan apapun genrenya, sehingga kita terus belajar menulis, dan kita juga bisa berpikir bahwa menulis itu adalah cara bercerita melalui tulisan untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, demikian uraian singkat tips lancar menulis untuk ibu rumah tangga yang saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk para keluarga, terutama ibu rumah tangga. Selamat menulis dan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.